Kalau itu Pak, kalau pengalaman mistis di sini tuh pernah lihat apa aja jenengan? Mistis apa? Seperti lihat hantu atau apa gitu? Oh ya, kalau yang dinampakin yang Pernah? Apa itu Pak? Pernah? Ya kalau di sini itu yang jaga itu. Rezeki anak soleh. Jadi kita datang ke Kawah Ijen, tapi nggak ijenan sama Om Haji Saka. Kalau biasanya teman-teman itu membuat tenda, nah untuk malam ini kita dapat sesuatu yang spesial guys. Ini dia. Kita dapat pesanggrahan. Mantap. Jadi pagi ini kita telah sampai di pukul 5.50. Kita sudah sampai di Gunung apa Om? Gunung Meranti. Gunung Ijen. Tapi nggak Ijen. Dengan latar belakang ini Gunung Meranti. Nah, seperti ini. Kita hampir nyampe guys. Hampir nyampe, tapi belum nyampe. Jadi gimana Mas Saka? Karena takut nanti nggak bisa pulang, ya otomatis kita harus. Ganti jempolmu. Ya lumayan. Daripada lumayan. Jadi ini view Kawah Ijen. Nah, tapi kalau kesini jangan ijenan, iwas nelongso nanti. Harus bersama teman-teman atau bersama pasangan. Nah, ini dinamakan apa Om tempat ini Om? Oke, jadi pohon ini seperti pohon bonsai. Nah seperti ini. Kenapa dinamakan Cantigi? Karena memang namanya Cantigi dan konon katanya ini apa namanya ini pucuk Cantigi ini enak, ya kan? Rasanya seperti jambu. Oke, coba dimakan Om Haji Saka. Ya, coba yuk. Ini review cara memakan pucuk Cantigi. Gimana rasanya Om? Daun jambu ya, daun jambu biji ya. Berarti ini adalah pertolongan untuk survival ketika kita tersesat di gunung. Iya. Oke. Jadi ciri-cirinya seperti ini saudara. Seperti ini. Pucuknya enak. Jadi kalau buahnya enak enggak Om? Enak ini. Ya ini ada buahnya kan? Ini buahnya. Oh iya bener. Rasanya kayak pucuk jambu biji. Saya juga makan, liatin. Nah, jadi ini penolongan untuk tambahan energi untuk para survival yang tersesat di hutan atau di gunung. Nah. Mas Yanto, dicoba bijinya. Kalau bijinya mungkin nggak enak, enak nggak? Enak. Enak. Coba digigit aja, gigit. Enak ya. Oke. Berarti enak. Untuk biji Cantigi ini ternyata juga enak saudara. Jadi karena teman-teman saya berani makan, saya juga harus berani makan. Enak kan? Manis. Rasanya kayak biji meranti. Kalau teman-teman yang biasa ngarit, biji meranti rasanya seperti biji meranti. Ngarit itu apa ya? Merumput. Oke, kita lanjutkan perjalanan. View-nya indah sekali. Jadi kalau sampean berada di Jawa Timur dan belum pernah naik gunung, disarankan untuk mencoba treknya Gunung Ijen karena tidak terlalu sulit dan banyak temennya. Jadi kalau sengsara bareng.
Allahu Akbar. Mengangkat ngono kaya ngono lho. Boyo meh. Bagus. Assalamualaikum. Pegang. Kalau ini ringan, Pak. Ringan, Pak. Paling 60. Iya. Ngeri. Mosok jajal nih toh? Tiwasan aku metu. Mas Yanto kuat. Terus. 5 menit. Per kilo, 1.250 per kilo. Per kilo, Pak ya? Iya. Berapa, Pak? Kan ongkos ngangkut ini, Pak. Oh. Ditimbangnya juga di sini. Di sana, Pak, di bawah di tempat parkiran itu sebelah selatannya. Per kilonya berapa? 1.250. Berangkat jam berapa biasanya Jenny? Tadi nyampe di parkiran jam 6. Tapi kan sehari bisa ngangkut berapa kilo, Pak? Sampai 2 kali. 2 kali. Maksimalnya itu 150 kilo. 150 kilo. Berarti 150 kali 1.250. 1.250 ya. Tapi kan sekarang pakai gerobak ya, Pak? Ya, mending sekarang sudah 4 tahun ini pakai gerobak. Nah, 5 tahun ya, mulai tahun Cepat tau ya? 2015. Hah? Posturnya Bapak bagus ya. Usia berapa Pak Jiren? Kalau saya lebih 50-an lebih. iya, tahun lahir 68. Kalau apa simpul itu ada fungsinya ya? Apanya? Simpul yang di sini tuh. Ini. Heeh. Kalau enggak ini ya enggak. Kalau simpulnya ini kalau pakai dibawa ambil itu pakai ini. Pakai gumbal gini, kalau asapnya naik kan gini kan. Oh. Kalau masker saya enggak kuat. Enakan ini dikasih air, jadinya tahan. Yang masuk dalam tenggorokan itu kan powdernya yang halus itu, jadi batuk. Per hari bisa berapa kilo? Maksimalnya kalau saya 150 kilo maksimal. 150 kilo. Kalau sampai balik lagi 3 kali ya lebih 200 kilo. Kalau ini berarti nggak ada ya itu yang di kaos dikasih ada, tali itu. cuma kan ini Mas biar apanya ini enggak ngelembek gini Mas. Oh. Iya. Mohon maaf Pak, bentar. Jangan madep sana taliannya. Ini. Wih, mantap. Sudah ngapal ya. Bentar. Iya. Wih. Sampai membatu gitu ya. Kan saya kerja mulai tahun 88. 88. Berarti saya lahir jenengan kerja di sini. Lahir ini sekolah SD itu 84. 88 tapi di sini ikut Pak. Mantap. 2. Oke Pak, saya turun dulu ya. Silakan. Kalau itu Pak, kalau pengalaman mistis di sini tuh pernah lihat apa aja jenengan? Mistis apa? Seperti lihat hantu atau apa gitu? Oh ya kalau yang dinampakin yang Pernah? Apa itu Pak? Pernah? Ya kalau di sini itu yang jaga itu seperti orang gitu Mas. Kadang-kadang duduk selesai itu manggil, tapi setelah diambil itu enggak ada. Oh. Kalau di sana tapi di kawahnya. Suara-suara gitu ya? Kalau di sini suara kadang ini tapi enggak ada orang. Berdaham-daham gitu. Ya. Kalau di sana itu di bawah di ada ban itu. Kata di sini kan disangkan mayit itu ya, yang sering kecelakaan. Sangkan mayit ya namanya? Iya di sana itu. Di bawah itu, di bawah pondok kan mungkin sampai dari Banyuwangi. Di sebelah kalau jalan ke sana kan sebelah kiri, kalau Dewa sebelah kanan. Itu kalau saya tapi ya, enggak setiap malam. Itu pasti dinampai di sana. Ada orang perempuan dengan anaknya. Gendong anak atau anaknya dia sekian, dia jalan digandeng gitu aja ya berarti? Saya berhenti, jangan mengganggu saya tidak akan mengganggu kesampean. Kalau mengganggu saya nanti awas nanti kalau saya ada di sini gitu kan. Kalau yang di sini sering ya Pak ya? Sering. Cuman kalau di sana itu ada penampakan gitu Mas ya. Di bawahnya itu pondok di bawah itu yang turunnya panjang ada banyak itu Mas. Kalau ada
nampakan gitu. Seperti itu biasanya Mas 1 minggu lambatnya itu kadang-kadang sudah ada Kecelakaan ya? Iya. Oh. Mungkin itu. Kalau di sini sosoknya itu apa? Kayak tinggi besar, perempuan atau biasa cowok gitu? aja. Orang Ya seperti orang biasa gitu ya? Kalau saya sering Sering ya? ikut-ikut di tempat-tempat Iya. teman saya. Mohon maaf Bapak, namanya siapa Pak? Mister. Pak Mistar ya? Siap. Kalau kemarin yang sampai kecelakaan ada apa? Ombak yang nyapu itu? Oh itu kan bagian PS-nya Mas yang membetuli pipa itu Mas. Oh bukan ini ya? Bukan penambang ya? Belum naik. Oh. Belum naik ke sini. Nah, itu kan yang jaga nanti ada kebakaran untuk perbaiki pipanya gitu. Pak Andi namanya. Bukan saat gempa ya itu, Mas? Bukan, dia kan gas Mas keluar dengan tsunami-nya Mas. Dia lari, dia sudah ada Mas, soalnya kan air dia kan kalau gas meledak dia kan airnya di bawah. Oh, berarti kayak ombak gitu ya? Iya, saya ombak itu sampai ke atas Mas. Ya hampir itu sekitar kurang lebih 3 meter. Batu yang besar di tempat dekat pondok itu Mas, besar. Itu dipindah dengan di air hangatnya sampai didorong. Kalau di sini pantangannya apa aja? Ya kalau di sini pantangannya itu aja Mas, gas. Ya harus jalan hati-hati. Kalau kepleset ya udah itu kan juga sampai sudah lihat sendiri medannya. Pokoknya kalau kerja di sini itu apa ya Mas? Jadi pantangannya itu sudah nyawa taruhannya. Iya. Cuman kalau masalah ekonomi lebih cepat di sini Mas. Oh gitu. Soalnya kan bawa barang ya, belerang, timbang langsung dapat uang. Oh. Cuma Berarti itu. gajiannya per hari ya? Iya, pokoknya setiap hari bawa belerang ya Dapat uang Mas. Ya. Tuh. Kalau kerja di bangunan berkebun kan masih nunggu kan. Kalau yang di bawah itu warungnya kan sekarang nggak ada Pak. Itu rencananya dibangun lagi nggak? Iya, dibangun lagi. Itu karena kebakaran ya? Karena kebakaran. Terus biasanya ada apa itu? Yang jual souvenir dari Iya, itu belum Mas. Soalnya kan gini, seperti penambang ini kan belum resmi kan. Surat yang dari pusat itu belum turun. Cuman bagian penambang ini selama 2 bulan itu kan belum kerja. Jadinya ini melanggar sendiri dengan petugas-petugas yang lain izinkan naik. Kalau bagian tamu kan sudah minggu yang kemarin kan resmian kan. Ini belum kan. Cuman kalau saya sudah kerjanya ke sini di rumah anggur gimana lagi. Foto dulu Pak Mister. Ayo foto sih. Oh ya, ngomong-ngomong terima kasih banyak Pak Mister untuk ini pengalamannya jenengan. Tangannya kekar.